Baik, terima kasih teman-teman media. Pertama-tama kami ingin menyampaikan dan mereview agenda Bapak Presiden hari ini. Jadi ada dua pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan Bapak Presiden menerima silaturahim Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa bersama dengan 38 DPW yang ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahim Bapak Presiden dengan teman-teman partai politik, terutama partai koalisi pendukung pemerintah. Yang kedua, setelah pertemuan dengan DPP PKB, Bapak Presiden kemudian melanjutkan dengan agenda pertemuan dan diskusi dengan tokoh dan akademisi politik luar negeri, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh yang alhamdulillah berkesempatan untuk hadir memenuhi undangan berdiskusi dengan Bapak Presiden. Baik, tentu yang pertama berkenaan dengan terjadinya kejadian yang menimpa adik kita di NTT, tepatnya di Kabupaten Ngada. Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian dan sebagainya, maka dengan kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level tingkatan gitu. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Kalau berkenaan dengan masalah penyebab terjadinya tragedi tersebut, kami menyebutnya seperti itu, biarlah kita tunggu dari pihak berwajib, pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman. Ada lagi? Terima kasih. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa ketika ini memang merupakan misalnya akibat oleh faktor kemiskinan, oleh karena itulah kita bekerja sangat keras untuk bagaimana sesegera mungkin kita memastikan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan berbagai upaya harus terus kita dorong ya, untuk memastikan kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya, itu bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu.
masalah pendataan, masalah laporan, termasuk tadi kepedulian sosial kita. Barangkali kalau misalnya pun tidak atau belum masuk di dalam daftar penerima manfaat dari pemerintah, mestinya ada mekanisme-mekanisme secara struktural, misalnya melalui kepala desa atau kepala dusun yang itu terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah. Termasuk kami juga berkoordinasi dengan Mendikdasmen karena kebetulan kejadian di NTT kan menimpa adik kita yang masih di usia sekolah. Nah, bagaimanapun selain di faktor keluarga, faktor lingkungan, juga di sekolah menjadi sangat penting edukasi dan terutama berkenaan dengan masalah mental adik-adik kita supaya jika mengalami sebuah tekanan atau mengalami sebuah permasalahan untuk dapat menyampaikan kepada guru-guru mereka di sekolah. Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali. Oke, terima kasih. Ya. Direncanakan akan dalam waktu 1-2 hari ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.